Halo Sobat YouTube, terima kasih kalian masih menyaksikan YouTube edisi kali ini. Nah, kali ini kita akan kasih informasi menarik untuk kalian. Tonton sampai akhir ya. Indonesia termasuk negara yang penduduknya memiliki penggemar game atau gamer. Baik itu gamer konsol, mobile, maupun PC. Awalnya pasar gamer di Indonesia muncul dan ramai saat PS1 masuk ke Indonesia, sehingga menumbuhkan banyak komunitas game di Indonesia. Menariknya, walaupun jumlah gamer di Indonesia sangat banyak, namun tak semua konsol game yang dirilis di Indonesia berhasil laris di pasaran, meskipun konsol ini laris di luar negeri. Nah, sebelum lanjut, jangan lupa subscribe, like, komentar dan bagikan. Dan nyalakan lonceng notifikasinya, agar kami terus memberikan informasi menarik, buat Sobat YouTube semua. Lantas, apa aja konsol game yang gagal laris di Indonesia? Berikut informasinya. 1. Atari 2600. Atari 2600, atau disebut Atari VCS, terbit pada tahun 1977. Meskipun memiliki tampilan grafis yang sederhana, konsol ini sangat laris di Amerika Serikat, dan menjadi salah satu konsol yang paling terkenal. Atari 2600 meraih kesuksesan besar lewat beberapa game klasik, seperti Pong, Space Invader, dan Pac-Man. Penyebab Atari 2600 tidak populer di Indonesia adalah, peminat game di masa itu masih sangat sedikit. Karena konsol game ini hadir di era tahun 70 hingga 80-an, yang mana saat itu, Indonesia masih jauh tertinggal terutama di bidang teknologi. Bahkan, saat itu saja, hanya beberapa rumah yang memiliki televisi, jangankan bermain game. Di zaman itu, untuk menonton siaran sepak bola saja susah. 2. Sega Saturn. Tahun 90-an, adalah persaingan sengit, bagi para produsen konsol game. Di era dengan istilah 32 bit ini, 3 perusahaan game raksasa yaitu, Sega, Nintendo, dan Sony, saling bersaing, untuk mendapatkan pasar penggemar game, hingga akhirnya, Sega merilis konsol andalannya, yang bernama Sega Saturn. Namun sayangnya, Saturn gagal laris di pasaran pecinta game. Bahkan penjualannya, tidak sampai 10 juta unit. Ada beberapa alasan, Sega Saturn gagal laris di pasar Indonesia. Mulai dari harganya yang mencapai $399. Sementara PlayStation hanya $299. Konsol ini pun, tak hanya gagal laris di Indonesia, namun juga di negara-negara lainnya. 3. Nintendo 64. Beda dari Saturn, Nintendo 64 cukup laris di Jepang, maupun Amerika Serikat, dan telah memiliki basis penggemar setia. Namun di Indonesia, konsol ini tidak laris di pasaran. Penyebabnya adalah, konsol ini masih menggunakan kaset, yang menyebabkan game Nintendo 64 lebih sulit digunakan. Berbeda dengan PlayStation, yang sudah menggunakan CD. Selain itu, CD juga memiliki kelebihan dalam menampilkan kualitas audio dan video yang lebih baik. Dengan keunggulan PlayStation, yang tidak dimiliki Nintendo 64, membuat konsol ini tenggelam di pasar Indonesia. 4. Sega Dreamcast. Saat akan dirilis, cukup banyak gamer Indonesia yang memprediksi konsol ini bisa menjadi pesaing berat PlayStation 2. Saat itu, ekosistem gaming Indonesia sudah lebih menjamur. Ketika internet sudah mulai menyebar, dan banyaknya media atau majalah yang mengulas seputar game. Beberapa faktor yang membuat Dreamcast saat itu terlihat menggiurkan, yaitu tanggal perilisannya yang lebih cepat, nyaris 2 tahun sebelum PlayStation 2. Selain itu, hadirnya jajaran game keren seperti Shenmue, Jet Set Radio, dan Sonic Adventure membuat Dreamcast sempat menjadi sorotan media game.
Namun, Sony muncul dengan membawa game yang tak kalah hebat, seperti Gran Turismo 3, Final Fantasy X, dan adanya fitur DVD player, yang sangat ikonik pada PS2. Hasilnya, pada tahun 2001, hanya 3 tahun dari perilisannya Sega mengumumkan bahwa unit Dreamcast tak lagi diproduksi. 5. Microsoft Xbox. Xbox adalah konsol generasi 6 yang paling akhir dirilis pada bulan November tahun 2001. Posisinya sebagai konsol terbaru jelas memberikan keuntungan dibandingkan kompetitornya seperti PlayStation 2, Dreamcast, dan GameCube, yaitu kekuatan hardware yang canggih. Akan tetapi, Xbox adalah brand baru, sehingga kepercayaan masyarakat belum tinggi. Ditambah lagi Xbox dikembangkan oleh Microsoft. Game yang muncul saat itu masih ditujukan untuk pasar luar negeri, sementara pasar game konsol Indonesia masih lekat dengan game bernuansa Jepang. Sedangkan game barat lebih banyak dimainkan oleh gamer PC. PlayStation yang saat itu berhasil memonopoli pasar Indonesia, nyaris membuat Xbox tak dilirik sama sekali. Meskipun konsol ini berjaya di Amerika. Nah, Sobat YouTube, itulah 5 konsol game yang gagal laris di pasar Indonesia. Penyebab lainnya, sistem yang terlalu kompleks, sehingga membuat developer menjadi kesulitan untuk mengembangkan game yang ada pada konsol tersebut. Ada juga Nintendo 64DD, yang hadir dengan sistem add-on magnetic disk drive, yang memungkinkan pengembang game mengakses lebih banyak ruang memori dan RAM untuk judul game mereka. Dan itu merupakan terobosan yang keren. Namun sayangnya para pemain game pada masa itu menganggap menyimpan file secara online adalah hal yang konyol di tahun 1999. Dengan semakin berkembangnya teknologi game sekarang pun bisa dimainkan via internet. Oke Sobat YouTube, sampai di sini YouTube edisi kali ini. Semoga informasi yang kami berikan bermanfaat untuk kalian semua. Terus saksikan YouTube setiap Selasa dan Kamis di channel official UTV.